Hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok dihadapkan pada dinamika yang rumit. Di satu sisi, kehadiran Tiongkok menjadi penting bagi perekonomian Indonesia, terutama melalui investasi dan produk-produk murah yang menyuplai pasar dalam negeri. Namun, di sisi lain, dominasi ekonomi dan politik Tiongkok memicu kekhawatiran, terutama karena derasnya barang impor yang melemahkan industri lokal, dari perusahaan besar hingga UMKM. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Xi Jinping pada 9 November 2024 di Beijing membuat keadaan menjadi semakin rumit. Dalam kesempatan tersebut, disepakati beberapa Memorandum of Understanding atau MOU, termasuk kesepakatan kerjasama maritim di Laut Natuna Utara yang mencakup sektor perikanan. Konflik utama terletak pada klaim Tiongkok atas Laut Natuna Utara yang dikaitkan dengan Nine Dash Line atau garis imajiner yang diklaim Tiongkok untuk mengatur wilayah maritim di Laut Cina Selatan, termasuk sebagian wilayah yang berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Namun, klaim Tiongkok itu tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak diakui oleh United Nations Convention of the Law of the Sea 1982. Meski demikian, China tetap memperkuat posisinya melalui strategi militer dan diplomasi ekonomi, termasuk dengan negara-negara tetangga. Dalam kesepakatan kerjasama yang disebut pengembangan bersama atau Joint Development di Laut Natuna Utara, sejumlah pengamat menilai Indonesia seolah memberikan pengakuan tidak langsung terhadap klaim Tiongkok. Pakar hubungan internasional, Aristio Rizka Darmawan menegaskan wilayah Laut Natuna Utara tidak memiliki tumpang tindih klaim antara Indonesia dan Tiongkok. Oleh karena itu, menurut Aristio, konsep joint development menjadi kontroversial karena berpotensi mengorbankan kedaulatan Indonesia demi investasi asing. Melalui pengembangan bersama itu, berarti Indonesia berbagi sumber daya maritim di kawasan yang seharusnya merupakan hak eksklusif Indonesia, bukan Tiongkok. Penilaian serupa disampaikan Profesor Hikmahanto Juwana. Ia memperingatkan kesepakatan tersebut dapat memicu ketegangan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang juga memiliki sengketa dengan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Sikap Indonesia dalam menerima pengembangan bersama bisa saja dilihat sebagai celah bagi Tiongkok untuk menguatkan klaimnya di wilayah-wilayah lain yang disengketakan. Di tengah kontroversi ini, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa kerjasama itu tidak berarti pengakuan atas klaim Tiongkok. Pemerintah Indonesia kembali menekankan bahwa klaim Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional. Namun di sisi lain, tantangan untuk mempertahankan kedaulatan di Laut Natuna Utara tidak akan mudah. Tiongkok kerap menggunakan strategi tekanan dan insentif ekonomi untuk memperluas pengaruhnya. Dengan kerjasama itu, banyak pihak di dalam negeri menantikan langkah tegas dari pemerintahan Prabowo untuk memastikan kedaulatan Indonesia tidak tergadai di tengah derasnya kepentingan asing. Prabowo yang kerap menegaskan bahwa Indonesia bukan pion negara manapun, kini berada di titik rawan dalam sejarah hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok.